Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Jessica, Fiona Vika Putri, Anggi Manulang, Dwi Sekar Ayo, dan Intan Almasya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan golongan darah yang akan disampaikan kepada Intan Almasya. Kepada Intan Almasya dipersilakan. Baik, terima kasih. Latar belakang golongan darah yaitu prosedur medis untuk mengetahui tipe golongan darah seseorang termasuk resusnya. Penentuan golongan darah dilakukan dengan mengambil sampel darah yang kemudian diuji di lab untuk menemukan antigen ABO dan resus RH dalam darah. Sistem ABO yaitu ada dua. Yang pertama, karakteristik golongan. Sistem ABO memiliki 4 golongan darah utama, yaitu A, B, AB, dan O. Yang kedua yaitu penting untuk transfusi. Ketepatan golongan darah sangat penting dalam transfusi darah untuk menghindari reaksi imun tubuh. Selanjutnya, sistem resus. Yang pertama, antigen RH. Sistem resus menunjukkan adanya antigen RH pada sel darah merah. Orang dengan RH positif memiliki antigen ini, sedangkan yang RH negatif tidak. Yang kedua yaitu implikasi kehamilan. RH negatif pada wanita hamil dapat menyebabkan masalah kehamilan jika janinnya RH positif, karena reaksi RH inkompatibilitas dapat terjadi. Hasil data yang kelompok kami peroleh yaitu Anggi Manulang O-, Dwi Sekar Ayu B+, dan Fiona Vika O-. Berikut dokumentasi dari kelompok 4. Kesimpulan yang kami peroleh yaitu penggolongan darah memiliki peran penting dalam dunia medis, transplantasi organ, dan keamanan publik. Kemudian saran diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya mengetahui golongan darah masing-masing, baik untuk keperluan kesehatan maupun keamanan diri. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaian dari Intan yang akan dilanjutkan presentasi glukosa yang akan disampaikan oleh Fiona Vika Putri. Kepada Fiona Vika Putri dipersilahkan. Glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang berasal dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai sumber energi utama bagi sel-sel tubuh. Glukosa darah terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa, di mana glukosa merupakan monosakarida yang paling dominan. Tujuan dari pemeriksaan glukosa darah adalah untuk mendiagnosis diabetes, memonitor kadar glukosa, dan mencegah komplikasi. Sedangkan manfaat dari pemeriksaan glukosa darah untuk memantau efek obat diabetes pada kadar gula darah, mencegah terjadinya komplikasi jangka panjang akibat diabetes, serta mengidentifikasi kadar gula darah yang tinggi atau rendah. Cek gula darah merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar glukosa di dalam darah.
Terdapat beberapa jenis tes pemeriksaan gula darah, salah satunya pemeriksaan gula darah sewaktu. Alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan glukosa darah ada glukometer atau alat tes pemeriksaan glukosa darah, dan lancet, kapas, handscoon, dan masker medis. Bahan-bahan yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah sampel darah kapiler dan alkohol 70%. Prosedur pada pemeriksaan ini yang pertama adalah mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu, lalu menggunakan handscoon. Yang kedua, menyalakan alat dan memasukkan strip pengujian ke dalamnya. Yang ketiga, memasang jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen. Kemudian memijat-mijat jari pasien agar darah. Kemudian memilih jari yang hendak ditusuk, lalu membersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol dan membiarkan beberapa saat. Kemudian memijat-mijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari, lalu menusuk jari tangan dengan lancet pen. Meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat. Dan terakhir, menekan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan berhenti. Hasil pengamatan yang diperoleh adalah Dwi Sekar dan Fiona. Untuk Dwi Sekar berusia 20 tahun, berjenis kelamin wanita dengan kadar glukosa darah 92 mg per dl. Keterangan normal. Untuk Fiona berusia 19 tahun, jenis kelamin wanita dengan kadar glukosa darah 78 mg per dl dengan keterangan normal. Kadar glukosa darah Dwi Sekar adalah 92 mg per dl pada usia 20 tahun, menandakan bahwa gula darah berada dalam kisaran normal. Secara khusus, kadar gula darah normal pada usia 20 tahun adalah sekitar 70-150 mg per dl per hari. Oleh karena itu, kadar gula darah 92 mg per dl pada usia 20 tahun tidak menandakan adanya masalah kesehatan terkait gula darah. Begitu pula dengan Fiona, kadar gula darah 78 mg per dl menandakan bahwa kadar gula darah berada dalam kisaran normal. Namun perlu diingat bahwa kadar gula darah normal dapat berbeda tergantung pada usia seseorang dan faktor-faktor lainnya. Risiko jika kadar gula darah melebihi batas normal. Kadar gula darah yang melebihi batas normal dapat meningkatkan risiko terkena prediabetes atau diabetes tingkat 2. Selain itu, hiperglikemia atau kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh seperti ginjal dan pembuluh darah. Kesimpulan dari pemeriksaan ini adalah tentang normal pemeriksaan kadar gula darah sewaktu adalah kurang dari 200 mg per dl dan lebih dari 70 mg per dl. Jika hasilnya di atas 200 mg per dl, maka seseorang memiliki kemungkinan menderita diabetes, sehingga perlu dilakukan jenis tes lainnya untuk memastikan seperti gula darah puasa atau tes toleransi glukosa oral. Untuk saran bagi penderita diabetes mellitus, disarankan juga untuk menggunakan gula alternatif atau pemanis buatan dalam penyajian minuman, serta bagi rumah sakit dan peneliti untuk meningkatkan penyuluhan dan penelitian terkait makanan dengan indeks glikemia tinggi dan pengaruhnya terhadap kadar glukosa darah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian dari Fiona Vika Putri. Selanjutnya, mempresentasikan asam urat yang akan disampaikan kepada Anggi Manulang. Dipersilakan.
Asam urat merupakan hasil metabolisme normal dari pencernaan protein atau dari penguraian senyawa purin yang seharusnya akan dibuang melalui ginjal, feses, atau keringat. Tes asam urat merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar asam urat di dalam darah atau urin. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan asam urat metode strip dan untuk mengetahui kadar asam urat itu sendiri. Alatnya ada alat tes asam urat, strip, pen lancet, kapas, handscoon, dan masker medis. Bahannya ada sampel darah dan alkohol 70%. Cara kerjanya adalah mencuci tangan hingga bersih lalu dikeringkan, lalu menyalakan alat tes dan memasukkan strip pengujian ke dalamnya, memasang jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen, memilih jari yang hendak ditusuk. Membersihkan ujung jari dengan kapas, membiarkan beberapa saat, kemudian memijat jari pasien lalu menusuk jari dengan lancet pen, meneteskan darah dari jari ke strip, menekan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan dapat berhenti. Dari hasil pengamatan, yang pertama ada Anggi usia 20, jenis kelamin perempuan, kadar asam uratnya adalah 12,0. Hasilnya adalah tidak normal. Kemudian ada Jessica umur 18, jenis kelamin perempuan, kadar asam uratnya adalah 4,7 normal. Pembahasannya, asam urat adalah zat alami yang ditemukan dalam tubuh dan dalam beberapa makanan. Ketika tubuh memecah purin zat yang ditemukan dalam makanan tertentu, asam urat terbentuk. Biasanya ginjal mengeluarkan asam urat melalui urin. Selain itu, asam urat adalah zat alami yang ditemukan dalam darah dan urin. Tubuh Anda menghasilkan asam urat saat memecah purin zat yang ditemukan dalam makanan tertentu. Kesimpulannya adalah pengecekan kadar asam urat melalui metode strip merupakan metode yang mudah, cepat, dan relatif. Mudah untuk memantau kadar asam urat di rumah dan hasil tes strip dapat membantu kita untuk mengetahui apakah kadar asam urat kita berada dalam batas normal atau tidak. Saran dan jangan lupa penting untuk kita berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat jika kita memiliki kadar asam urat yang tinggi. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas presentasinya. Baik, untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Terima kasih atas presentasi dari teman-teman saya, Intan, Fiona, dan Anggi. Kami akhiri dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.